Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa Wapres Budiono tidak bisa diadili atas langkahnya menyetujui penggelontoran dana talangan Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah dan juga FBJP sebesar 689 miliar rupiah. Namun dalam dakwaan terdakwa Budi Mulya disebutkan bahwa terdakwa bersama dengan Budiono selaku Gubernur BI dan bersama Deputi Gubernur BI lainnya seperti Miranda Gultom, Siti Fajriah dan Budi Rohadi terlibat dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FBJP. Sidang perdana mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Budi Mulya menjadi awalan baru mengurai benang merah kasus dana talangan Bank Senturi yang disebut-sebut merugikan negara hingga 7 triliun rupiah. Dua dakwaan ditudingkan kepada pesakitan pertama kasus Senturi ini. Namun Budi tidak sendiri dalam dakwaan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan keputusan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Bersama-sama dengan Budiono selaku Gubernur Bank Indonesia, Miranda Suara Gultom selaku Deputi Gubernur Bersenior Bank Indonesia, Siti Halimah Fajriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah. Pihak Wakil Presiden meminta publik tidak segera berspekulasi dengan mengaitkan kepastian bahwa Wapres Budiono pastilah terlibat hanya karena namanya 65 kali tercantum dalam dakwaan. Pertemuan itu saya menyampaikan kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia yang mutakhir, likuiditas yang mulai kering bagi bank-bank. Praktisi hukum tata negara Yusril Ihsan Mahendra pernah berujar, nasib Budiono ada di tangan Budi Mulya. Bila proses hukum Budi Mulya telah berjalan, maka bisa saja Budiono mendapat giliran. Apalagi jabatan Wapres akan berakhir 6 bulan mendatang. Ada unsur tanggung jawabnya, apalagi misalnya Budi Mulya dipidana sampai Mahkamah Agung tetap dipidana, maka susah bagi Pak Budiono untuk mengelak ya, karena dia bisa dikenakan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 dari atau bahkan kena pasal 56 dari KUHP, yaitu delik penyertaan melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Di sisi lain, dakwaan bersama Budi Mulya dinilai ada yang kurang karena tidak mencantumkan keterlibatan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun hal ini dinilai wajar oleh sejumlah pihak. Presiden Yudhoyono berkomentar soal polemik skandal bailout Bank Senturi yang melibatkan Wakil Presiden Budiono ketika menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kita lihat bersama pernyataan dari Presiden Yudhoyono. Nah, di tengah pertemuan dengan puluhan pimpinan redaksi media cetak dan juga elektronik beberapa waktu lalu atau tepatnya hari Senin lalu, SBY menegaskan Wakil Presiden Budiono yang kala itu masih menjabat Gubernur Bank Indonesia tidak bisa diadili atas langkah pemberian dana talangan kepada Bank Senturi. Dengan dalih upaya penyelamatan ekonomi Indonesia dalam krisis ekonomi 2008, kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FBJP Bank Indonesia untuk Bank Senturi sebesar 689 miliar rupiah sudah tepat. SBY berujar polisi tidak bisa diadili karena akan sulit memutuskan polisi untuk kepentingan pembangunan. Seperti yang tadi sudah saya informasikan, sudah ada 3 narasumber, Mas Bambang Susatyo, kemudian Pak Kristianto Wibisono, selain pengamat ekonomi, juga merupakan pendiri Institut Kepresidenan, kemudian ada juga Bang Margarito, kami pakar hukum tata negara. Saya ke Bang Margarito terlebih dahulu. Kalau misalnya dalam implementasinya, kebijakan itu merugikan negara 7,45 triliun rupiah, apakah bisa membuat kebijakan diadili? Misalnya tergantung pada konteksnya ya, tapi dalam kasus ini saya berpendapat begini. Sudah terlambat Presiden berpendapat bahwa kebijakan tidak bisa diadili. Mengapa? Ya, kenapa? Oleh karena pada saat itu ada juga mereka yang hadir di dalam rapat itu yang menyatakan bahwa situasi tidak krisis. Ya, satu, dan itu sudah dicek. Yang kedua, Ibu Sri Mulyani mengatakan dia ditipu. Ya, oleh laporan dari itu. Yang ketiga, ya, dari 632
miliar berkembang menjadi 6, sekian triliun dan bahkan terakhir itu 7, sekian triliun gitu ya. 3 hal ini mengakibatkan tidak tepat lagi kita berargumen bahwa kebijakan tidak bisa diadili. Berarti ada loophole di situ. Itu yang jadi ketika kenyataan sekarang ini adalah KPK telah memberi predikat terhadap Pak Budiono dengan pasal 55. Hanya spesifiknya apakah dia sebagai orang yang menyuruh melakukan, membantu melakukan atau bersama, itu aja yang tinggal sekarang dipredikatkan secara spesifik oleh KPK. Artinya apa? Dengan digandeng dengan KPK menyatakan dalam dakwaannya pasal 55 itu, maka dia sebenarnya sudah jadi pelaku. Jadi tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi ruang untuk mengatakan bahwa ini kebijakan tidak bisa diadili. Faktanya sudah diperiksa dan dia sudah diberi predikat crime oleh KPK dalam dakwaan. Dalam dakwaan ini ya. Saya ingin ke Pak Kris terlebih dahulu. Pak Kris, tadi poin pertama mengatakan bahwa banyak pihak yang mengatakan tidak terjadi krisis di tahun 2008. Anda sebagai pengamat ekonomi melihatnya seperti apa, Pak? Jadi begini, kalau baca statement SBY yang saya setuju dengan Pak Marga itu, ini memang telat 4 tahun loh, telat. Itu mestinya pada saat pertama Pak Bambang Susatyo membuka salvo menembak Century Gate itu, yang sekarang menjadi Bamsud Gate ini ya. Ini Bamsud Gate ini bisa di stop kalau Pak SBY waktu itu ngomong seperti kemarin. Jadi ini presiden telat 4 tahun ngomongnya gitu loh. Nah, kalau telat 4 tahun jadi sudah salah kaprah semua toh. Semua skenario berubah toh. Saya ingin kembali ke konsensus malam itu ya, bahwa Pak JK bilang ini ada perampokan. Ya. Nah, perampokan itu harus diusut. Siapa yang merampok dan kapan ngerampoknya gitu loh. Pertama adalah bahwa pada saat 6,7 masuk itu, Robert Tantular langsung bilang, gue udah dibui loh. Langsung dibui tuh dia. Itu 2 pengusaha masing yang warak sama Arafat kan udah di luar negeri. Nah, jadi gini, perampokan terjadi jadi sebelum PS masuk itu, aset Bank Senturi itu diumumkan 15 triliun. Anda bayangkan 15 triliun. Kalau ternyata bodong, berarti kan pada saat putusan 6,7 masuk itu duit sudah dirampok. Yang merampok berarti pengusaha lama dong. Tidak ada urusan dengan Sri Mulyani, Budiono dan segala macam. Jadi duit yang diaku sebagai 15T di Bank Senturi itu sudah hilang nggak? Atau tidak ada lagi yang salah implementasinya. Jadi pada waktu itu sudah dirampok yang berapa triliun kita nggak tahu, dan masih hartanya masih berapa kita nggak tahu. Kemudian masuk lagi yang 6,7 ini. Nah, 6,7 itu masuk karena situasinya krisis darurat, dan menurut mazhab ini kan ada 2 mazhab toh. Mazhab satu bilang tidak sistemik. Mazhab kedua bilang sistemik. Yang sistemik sudah divoting udah kalah. Ya, jadi mazhab pertama itu yang bilang tidak sistemik itu ya Pak JK, Pak Bamsud, Pak Kok Ikangi. Nah, yang mazhab Budiono Sri Mulyani, Faisal Basri, kita bilang kalau Pak Kris sistemik ya. Sistemik. Tetapi memang membuktikan sistemik tidak sama dengan gini loh. Kalau Anda pasien sakit jantung dioperasi gawat darurat, operasinya besar, makan duit banyak, ternyata Anda sehat, terus tahun depan Anda datang ke dokter, gua sehat walafiat, nggak jadi mati, berarti dokter salah dong. Tapi Pak, bagaimana dengan penjelasan dari 632 Bu Sri Mulyani mengatakan kebutuhan untuk menyelamatkan ke 16? Nah, justru sekarang proses, makanya sekarang proses masuknya duit itu toh, kan katanya FPJP dulu 600 miliar dulu, terus sekian triliun. Dan di dalam proses itu kan memang di dalam data yang lebih rinci BAP ya, kan katanya masuknya kan bertahap tuh 1,5 T sekian. Dan kemudian kan memang sudah terjadi disinyalir bahwa kok pembengkak sampai berapa? 6, malah sekarang ini sudah bukan 6,7 loh. 7,40. Kalau DT ini sudah 8 lebih, kan sudah ada tambahan lagi 1,5 dalam 12, sehingga semakin kalah. Jadi berarti ini loh. Ya, sekarang kalau diusut yang merampok lama itu siapa, cari diusut harta bendanya sampai, tapi celakanya Mas, ini mereka tuh masih menggugat, ngerti nggak? Jadi pemegang saham yang di luar Arab, Warak dan Real Risk itu masih menggugat. Kalau kita di exit kita sudah menang, tapi di OKI ini masih berjalan loh. Oke, jadi ini bahayanya tuh kalau sampai kita kalah, Indonesia yang dipermalukan, masa malah kita dihukum ganti rugi kepada itu. Jangan fokus ke pembahasan kita pagi ini, kembali ke Mas Bambang. Mas Bambang, betulkah Pak Budiono tidak bisa diadili dalam pengambilan kebijakan? Saya sebetulnya ingin percaya dan ingin mendukung apa yang disampaikan oleh Pak SBY. Namun karena fakta-faktanya bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh SBY, maka sulit bagi saya atau bagi kami di DPR ini mendukung pernyataan SBY bahwa Budiono tidak bisa diadili. Karena dalam berkas perkara nomor 6/2004
yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan dari dakwaan Budi Mulya itu disebutkan bahwa ada motif dan konflik kepentingan dalam penyelamatan Bank Senturi. Jadi intinya di situ kesimpulannya bukan untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, tapi untuk menyelamatkan kepentingan mereka sendiri, yaitu Bank Indonesia. Yang pertama ada dana 84 miliar yang harus mereka selamatkan, karena itu uang tabungan perumahan pejabat Bank Indonesia yang ditempatkan di Bank Senturi. Lalu yang kedua itu ada kepentingan. Ini bukan kata saya, kata berkas pemeriksaan KPK dalam Budi Mulya. Ada kepentingan menyelamatkan dana besar milik Robert Tantular 2 triliun. Karena kalau bank ini ditutup maka Robert akan hanya menerima Budi Sampurna akan menerima 2 miliar. Jadi ada kepentingan menyelamatkan dana besar milik Budi Sampurna 2 triliun rupiah. Nah, ini terbukti dengan adanya temuan atau fakta bahwa ada peran Raden Pardede di situ merubah dengan sengaja usulan atau perhitungan yang seharusnya 1,7 triliun untuk dana bailout menjadi dikecilkan menjadi 632 miliar agar Sri Mulyani ketika itu sebagai ketua KSS setuju. Nah, kemudian ditemukan fakta sebelumnya ternyata Raden Pardede melakukan pertemuan dengan Lee Chun Wei sebagai penasihat keuangan Budi Sampurna. Nah, itu baru 2. Yang terakhir ketiga adalah bahwa ada upaya untuk menutupi kesalahan Bank Indonesia dalam pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek atau FPJP sebelumnya yang jumlahnya 689 miliar. Nah, kalau bank ini ditutup, tidak di bailout, maka sama saja mereka membuka kotak Pandora. Kebobrokan Bank Senturi, kebobrokan manajemen Bank Indonesia, kebobrokan hengki-pengki di Bank Indonesia akan terbongkar. Nah, itu jadi ada motif, ada 3 indikator yang Anda katakan tadi. Nah, saya ingin nanti kemudian sampaikan saya belum tuntas ini yang terakhir itu. Kita harus break dulu, Mas Bambang. Kita harus break dulu. Nanti saya juga ingin mencoba meng-cross over ini dengan Pak Kris terkait dengan tadi Anda mengatakan bahwa krisis ekonomi berdampak sistemik, namun ada 3 indikator ini yang disampaikan oleh Mas Bambang. Nah, bagaimana nanti penjelasan antara keduanya? Dan kami juga akan kembali dengan informasi bahwa SBY tidak hanya kali ini saja membela bawahannya Budiono. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Batuk, jangan dianggap sepele. Batuk pilek di Komix OBH aja. Komix, bikin batuk tak bersisa. Komix, kalau batuk di Komix aja. Keberhasilan mereka menata kota tidak dapat dipandang sebelah mata. Kerja benar sering dinyinyirin, kerja nggak benar dicaci maki. Saya sudah niatkan dan saya sudah bukan diri keban baik jiwa dan raga dan harta saya. Kok ada orang yang menantang saya? Berani apa tidak? Saya tidak menolak. I want to make a livable and lovable Bandung. Jadi bupati itu biasanya glamor, punya kuasa. Mata Najwa, menatap yang menata. Tayang 90 menit, Rabu 12 Maret jam 8 malam. Dipersembahkan oleh Spray Rainbow Twin, rahasia tidur berkualitas. Internal, spray kualitas dunia. Spray Lady Rose, halus, lembut, pas di hati. Internal, pelopor spray berkualitas. Belok kanan, belok kiri ada bundaran, ada patung, lu belok kiri. Paham gak tadi? Gue bilang sama nyokap gue, "Ma, baru kerja gimana punya rumah? Ya dicicil dong dari sekarang," gitu. Yang terakhir yang lebih ngeselin nih, katanya gue kalau udah punya rumah harus segera nikah dan cepat-cepat punya anak. "Ma, baru nikah gimana punya anak? Ya dicicil dong dari sekarang." Nggak pernah kan?
malamnya nonton telenovela terus anak SD, Aguero tunggu aku. Oh ya Paulina ya, nggak ada. Stand Up Comedy Show jam 10:30 malam ini. Kini Sudut Pandang hadir setiap Sabtu jam 10:30 malam. Pemirsa, pernyataan kebijakan bailout Century tidak bisa diadili sebenarnya bukanlah pernyataan baru. Nah, sebelumnya pada tahun 2010, Presiden SBY juga pernah melontarkan pernyataan serupa yang intinya adalah Presiden bukan pihak yang berwenang langsung mengeluarkan kebijakan bailout usai DPR memutuskan opsi C yang memerintahkan proses penyelidikan bailout ke ranah hukum. Itu saya sedang berada di luar negeri. Saya memang tidak dimintai keputusan dan arahan. Saya juga tidak memberikan instruksi atas pengambilan kebijakan tentang ihwal itu, antara lain karena pengambilan keputusan KSSK berdasarkan Perpu nomor 4 tahun 2008 memang tidak memerlukan keterlibatan Presiden. Meskipun demikian, saya dapat memahami mengapa keputusan penyelamatan itu dilakukan. Tidak cukup hanya memahami, saya pun membenarkan kebijakan penyelamatan Bank Senturi tersebut, bahwa tuduhan adanya penyertaan modal sementara kepada Bank Senturi telah disalahgunakan untuk menyokong tim kampanye pasangan capres-cawapres tertentu nyata-nyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. 2008-2009 kalau kita tidak cepat dulu melakukan sesuatu untuk salah satu bank yang dianggap bermasalah, barangkali bisa terjadi lagi seperti 1998-1999 dulu. Meskipun tentu ada risiko politiknya, ada political cost-nya. Penyertaan modal sementara atas Bank Senturi dulu yang jumlahnya ya sekitar 600 juta dolar, political cost-nya tinggi sekali. Sebelum kita membahas terkait dengan tahu tidaknya Presiden SBY terkait dengan penyelamatan Bank Senturi, saya ingin ke Pak Kris kembali. Pak Kris, tadi terkait dengan 3 indikator yang disampaikan Mas Bambang, dengan kondisi perekonomian yang menurut Anda tadi, apabila Senturi tidak diselamatkan berdampak sistemik, bagaimana korelasinya? Oh, ternyata bukan krisis ekonomi, tapi penyelamatan Bank Senturi adalah untuk kepentingan BI sendiri, untuk menyelamatkan dana dari Budi Sampurna. Ya, jadi begini, pada saat kebijakan penyelamatan diambil, waktu itu memang ada satu pertimbangan begini, bahwa situasi kan gawat, krisis. Jadi krismon menimpa Indonesia juga karena mungkin juga begini, Bank Senturi itu krisis karena mungkin juga duitnya jatuh di Lehman, kan itu kan Lehman Brothers bangkrut. Lu bayangkan Lehman Brothers itu lembaga ratusan tahun bangkrut, itu menyeret pastilah. Kemudian Bank Senturinya bangkrut lah. Kalau Bank Senturi bangkrut, kalau seandainya itu dibiarkan bangkrut. Tapi banyak yang mengatakan Bank Senturi bank gurem loh Pak. Loh, makanya jadi gurem, tapi karena kemudian waktu itu kan dia asetnya ditulisnya 15T. Nah, kalau 15T itu memang salah, berarti sejak semula itu memang Bank Senturi itu semestinya memang tidak boleh, lahir pun tidak boleh gitu. Ya, tapi itu urusan ke belakangnya. Kedepannya ini bahwa prosesnya menjadi sekian triliun itu tinggal diusut aja tuh. 6,7 itu kemana saja. Kalau misalnya Pak Kris, mohon maaf, kalau misalnya seharusnya Senturi tidak boleh lahir karena kesalahan dari tahun 2005, seharusnya yang salah siapa? Bukankah pengawasannya di DPI, Pak? Iya, berarti sejak mulanya tidak boleh lahir. Kalau tidak boleh lahir itu kan prosesnya sebelum dia lahir memang sudah harus di stop gitu loh. Atau pada saat terjadi dia katakannya memanipulasi data, mengakunya asetnya 15T, ternyata kan sudah hilang, sudah habis sehingga perlu masuk 6,7. Nah, masuk 6,7 itu pertimbangannya karena kalau misalnya tidak diselamatkan, tidak dinilai sebagai sistemik, itu dana pihak ketiga di perbankan Indonesia yang jumlahnya 600T akan diserbu gitu loh. Jadi itu yang itu pertimbangan karena itu gitu, data pada saat itu loh. Ya, jadi memang apa yang disampaikan Pak Kris itu betul, bahwa Bank Senturi ini bobrok dari awal, iya. Ya. Tapi kebobrokan ini justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Jadi bank ini sudah dirampok, tapi kemudian bank ini dipakai untuk merampok kembali uang negara. Nah, jadi apalagi ini sekelilingnya kan menjelang pemilu. Nah, kalau kita tahu, bahkan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mensinyalir bahwa banyak modus menjelang pemilu ini adalah dengan upaya dengan modus penyelamatan bank. Nah, ini masuk dalam sorotan dan kategori penyelamatan bank menjelang pemilu. Nah,
kalau kita lihat strukturnya, ini bank ini tidak bisa selamatkan, tapi karena dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, maka lahirlah tadi pihak-pihak yang kemudian melakukan rekayasa agar bank ini dibantu. Nah, sialnya lagi di bank ini ternyata menyimpan banyak uang yang dekat dengan kekuasaan. 2 triliun itu uang Budi Sambo. Siapa yang tidak kenal dengan orang ini dengan kekuasaan? Kalau bank ini tutup, maka Budi Sambo hanya mendapat pengembalian 2 miliar. Hubungannya apa dengan lingkaran kekuasaan? Karena dia punya jaringan kekuasaan yang luas, maka lobby-lobby pun dilakukan. Kalau saya seorang Budi Sampurna, maka saya akan bilang, tolong selamatkan bank ini, kita bagi 2 lah uang kita, 1 triliun. Nah, ini masuk di akal. Nah, makanya saya bilang nanti kepada majelis hakim, saya mendesak untuk membongkar, menghadirkan BPK, karena BPK waktu melakukan audit forensik sangat jelas aliran dananya sampai layar keempat. Itu kemana saja uang Budi Sampurna mengalir. Dan ternyata ada yang mengalir ke sebuah perusahaan penerbitan sebuah koran yang sangat dekat dengan partai tertentu. Ratusan miliar, ini mesti dibongkar. Ini ada apa? Nggak mungkin hanya bisnis as usual. Pasti ada sesuatu yang disebut di media. Iya, itu tepat. Jadi sebuah koran, sebuah perusahaan yang menerbitkan koran Jurnas. Betul itu. Itu ada dalam laporan audit forensik BPK. Lalu kemudian juga lihat lagi dari 6,7 triliun ini kemana saja aliran dana sebagaimana Pak Kesibdawi, itu sangat jelas dalam audit forensiknya BPK. Nah, kemudian majelis hakim harus juga bisa menghadirkan PPATK, karena di PPATK semua aliran itu bisa tergambarkan. Nah, kalau PPATK bisa membongkar aliran uang ke para artis, masa ini nggak bisa membongkar aliran uang ke para partai politik maupun politisi-politisi? Itu sebenarnya tinggal diumumkan saja. Jadi maksudnya gini loh, udahlah, kalau saya dari mulai sejak waktu di DPR saya muncul itu saya bilang buka saja aliran dana itu. Kita jadi ketahuan, sebab sekarang ini Mas, yang saya lebih khawatir itu adalah gugatan daripada warak di organisasi konferensi Islam. Anda bayangkan kalau gugatan itu menang, jadi Indonesia dihukum membayar ganti rugi kepada 2 pemegang saham Senturi. Itu terus jadi situasi bagaimana? Jadi Indonesia Incorporated yang dulu kita bilang itu menyelamatkan Indonesia itu apakah itu gara-gara ini yang malah menjadi kita yang harus membayar ganti rugi kepada 2 pemegang saham? Karena ini akan dipakai sebagai dalih untuk itu, Pak. Jadi kalau terjadi masalah politis ini tidak diselesaikan, maka ini akan dijadikan dalil bahwa pemerintah Indonesia itu salah, karena itu mereka berhak dapat ganti rugi. Kan konyol malah dapat ganti rugi. Kita kan rugi dapat kalah lagi di arbitrase ya. Nelfon Raja Saudi Arabia, nelfon Perdana Menteri Inggris, itu 2 orang itu koruptor, maling, mesti ditangkap. Kenapa nggak bisa? Itu diplomasi. Sebelum saya ke Bang Margarito, saya ingin ke Mas Bambang lagi. Tadi Pak SBY mengatakan dalam pidato Maret tahun 2010 bahwa dia tidak tahu dan juga tidak diberitahu dalam penyelamatan Senturi. Anda sebagai timnas? Iya, lagi-lagi saya juga ingin percaya apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa beliau tidak tahu, beliau tidak dilaporkan. Tapi begitu saya baca berkas dakwaan Budi Sampurna, lalu kemudian juga berkas jawaban-jawaban Sri Mulyani dalam pemberkasan di KPK, itu Sri Mulyani mengatakan bahwa detik per detik dia laporkan pada Presiden. Bahkan menjelang bailout ini tanggal 13, beliau melaporkan dan bertemu dengan Presiden di Tokyo dalam perjalanan menuju ke Washington ikut acara G20. Nah, jadi artinya ini bukan kata saya nih, kata berita acara atau keterangan Sri Mulyani pada penyidik KPK dalam pemeriksaan 2 kali di Washington DC itu. Berarti Pak SBY tahu. Jadi intinya kalau dari apa yang disampaikan oleh Sri Mulyani bahwa SBY dilaporkan oleh Sri Mulyani. Lalu juga bukti otentik lainnya adalah ada 3 surat yang dibuat Sri Mulyani yang melaporkan pada Presiden mengenai perkembangan Bank Senturi. Nah, 3 surat itu ada juga di kami di Timwas dan juga ada di KPK. Artinya apa? Artinya Sri Mulyani sebagai bawahan Presiden itu sudah bertindak benar memberikan laporan. Bahkan dalam berkas pemeriksaan dikatakan Presiden sempat memberikan arahan pada Sri Mulyani sebelum dia meninggalkan tanah air. Presiden sudah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi krisis. Nah, jadi dalam arahan situ lalu kemudian Sri Mulyani diperintahkan kembali ke tanah air untuk menyelesaikan dan menuntaskan problematik kasus Bank Senturi. Itu dalam berkas. Tadi Anda juga mengatakan bahwa ada 3 surat Sri Mulyani laporan ke SBY. Apa indikasi dari surat itu yang mengatakan bahwa? Ya, surat itu menjelaskan melaporkan kepada Presiden langkah-langkah yang sudah diambil, lalu langkah-langkah yang sudah diambil, mengantisipasinya bagaimana, kemudian minta arahan Presiden, itulah isi surat tersebut. Bang Margarito melihatnya seperti apa? Kalau misalnya
Pak Budiono, ini saya berbicara ke Pak Budiono terlebih dahulu tentang Pak Budiono, mengatakan bahwa itu tindakan mulia untuk menangani krisis negara kita. Apabila dalam upaya mulia ini ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya, ini sangat menyakiti kami. Kemudian Pak SBY juga mengatakan dia tidak tahu menang, tapi masalahnya tidak lagi di situ sekarang dari segi hukum ya. Masalahnya sekarang ini adalah Pak Budiono itu sudah diberi predikat sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana yang sekarang ini disangkakan kepada Budi Mulia. Itu masalahnya sekarang. Jadi tidak cukup lagi dan mengatakan itu pada waktu itu krisis, pada waktu itu begini dan segala macam. Tidak tepat lagi pada saat ini gitu. Mengapa? Sekali lagi dari segi hukum, karena Pak Budiono itu sudah diberi predikat sebagai orang yang turut serta. Anda lihat ini. Tapi misalnya saya mengutip pernyataan dari Mas Robi Hidayat, juru bicaranya, mengatakan bahwa nama disebut dalam dakwaan itu sudah biasa. Oh iya, tapi Anda jangan lupa apakah Pasal 55 masalahnya. Kalau cuma disebut aja sih. Kalau cuma disebut, saya mengerti begitu ya. Kalau di bahasa koran-koran dan di online segala macam bilang terlibat begitu ya. Tetapi kalau kita baca pasal 55 itu bunyinya pelaku dihukum sebagai pelaku orang 1, 2, 3 dan segala macam. Sekarang tinggal kita beri predikat spesifik saja, apakah dia orang yang menyuruh, apakah dia membantu, apakah dia membiarkan. Itu yang jadi soalnya, tapi ini sudah ditempel ini. Nah, karena itu tidak ada alasan. Suka atau tidak suka ya, oleh karena Pak Budiono itu diberi predikat sebagai dengan pasal 55 itu, maka senang atau tidak senang dia mesti hadir dalam pengadilan sebagai saksi nanti pada peradilan dalam persidangan posisi Wapres tidak ada halangan sama sekali itu. Tidak ada halangan tidak ada halangan hukum bagi kita, bagi KPK untuk menghadirkan Pak Budiono dalam sidang di Pak Budi Mulia nanti. Jadi saya nyambung apa yang Anda sampaikan. Saya tahu pertanyaan Anda, apakah Budiono dapat dijerat? Kan itu pertanyaannya. Apakah Budiono bisa bebas? Nah, saya sampaikan Budiono bisa dijerat. Ada presidennya. Ingat kasus Aulia Pohan? Nah, dia ini dijerat atas dakwaan orang lain. Dakwaan Budi Sumantri dan Huti. Jadi ketika menjerat Aulia Pohan, ini berdasarkan dakwaan sebagaimana seperti sekarang ini dakwaan Budi Mulia menjerat Budiono. Nah, apakah Budiono bisa bebas? Bisa. Ada presidennya, yaitu dia sendiri. Budiono pernah didakwakan seperti ini secara bersama-sama dalam kasus BLBI. Tapi bahkan sudah dikuatkan di MA 2004, tapi beliau bebas. Nah, jadi sekarang sangat tergantung pada situasi dan konfigurasi politik yang sedang berlangsung saat ini dan keberanian hakim. Oke. Kita akan lanjutkan perbincangan kami sesaat lagi, tetaplah bersama Bincang. Kagak disidik kok. Batuk, jangan dianggap sepele. Batuk pilek di Komix PBH aja. Komix, bikin batuk tak bersisa. Komix, kalau batuk di Komix aja. Bongkar kebiasaan lama. Orang Indonesia perlu yang berani, kuat, dan berjiwa seni. Adalah karakter orang Indonesia. Itu ada di dalam Top Coffee. Jangan bilang kamu pecinta kopi kalau belum coba Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Top Coffee. Top Coffee dan Top White Coffee. Beli 2 gratis 1. 2 renteng gratis 1 gelas. Buruan! Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Sampai Papa terkena diabetes. Untuk pertama kalinya, saya tidak ingin seperti Papa. Keturunan diabetes 6 kali lebih beresiko terkena diabetes. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim. Kini, semua dapat menikmati manisnya hidup lebih lama. Tropicana Slim. Inovasi baru dari mie sedap, mie goreng ayam crispy. Lagi lapar, bosan yang standar, mie sedap. Goyang-goyang pipi, mie gorengnya sedap, taburin yang crispy. Mie sedap crispy, crispy. Mie sedap ayam crispy, sedap crispy. Goyang-goyang, renyah. Sedap ayam crispy dari Wings Food. Mata Najwa hadir setiap Rabu jam 8 malam.
Saya ingin kembali ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau tadi misalnya Anda melihat bahwa Pak Budiono bisa dijerat dan juga bisa tidak. Nah, siapa sebenarnya yang berada di balik kebijakan Pak Budiono mengeluarkan keputusan bahwa Senturi butuh? Ya, ini harus digali oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim nanti pada saat melakukan pemeriksaan baik dari terdakwa maupun para saksi harus bisa membongkar ini. Majelis hakim juga harus berani menghadirkan BPK yang untuk mengurai aliran dana sehingga motif di balik itu makin jelas, makin kelihatan karena ini menjelang pemilu. Karena dalam aliran itu jelas bahwa aliran 4 pengeluaran besar-besar itu terjadi sebelum pileg. Dan satu pengeluaran 630 miliar itu pasca pilpres, yaitu tanggal 24 Juli. Nah, jadi sangat jelas mengaitkan dengan kepentingan pemilu. Hanya tinggal perlu dibuktikan oleh pengadilan nanti. Kalau misalnya apa yang akan terjadi misalnya nanti kalau hakim tidak melakukan apa yang Mas Bambang impikan itu atau yang bayangkan itu, apa yang terjadi? Ya, jadi ini sangat tergantung kepada situasi politik pasca 9 April nanti. Ini pasti akan berubah total. Kalau nanti partai yang berkuasa saat ini perolehan suaranya jauh di bawah, ini akan mengubah situasi politik yang sekarang ini. Pasti akan berubah total. Nah, saya yakin para hakim, majelis hakim dan para pihak makin berani untuk membuka apa yang mereka ketahui saat ini. Mencampur adukan antara proses peradilan dengan proses politik, Mas? Ya, ini fakta politik di negara kita bahwa ini sangat tergantung pada siapa yang berkuasa saat ini. Nah, palu hakim ini sangat menentukan. Jadi kita harus memberikan apresiasi pertama kepada KPK, dan kalau perlu sebetulnya kalau DPR boleh memberikan piagam penghargaan atau medali keberanian pada KPK, kita memberikan. Oh gitu. Nah, bukan hanya itu luar biasa berani. Ya, justru harus kita berikan. Tadi apakah DPR atas nama rakyat boleh memberikan medali keberanian kepada KPK? Ini kita belum lihat oleh undang-undangnya, tapi saya akan memberi apresiasi. Tapi ini harus dikawal terus sampai ke hakim. Jangan sampai KPK-nya punya nyali, kita akan memberikan medali penghargaan keberanian, tapi di hakimnya tidak punya nyali. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Kris lebih dahulu. Pak Kris, Bu Sri Mulyani sempat mengatakan bahwa dia tidak dikasih tahu terkait dengan FPJP sampai dengan H-1 FPJP dicairkan 13 November 2008. Sementara teman-teman tim WAS kemudian banyak pihak yang mengatakan bahwa kenapa Sri Mulyani namanya tidak ada dalam dakwaan. Anda sebagai pengamat ekonomi bagaimana melihat peran Bu Sri Mulyani dalam ini? Sebetulnya begini loh, yang saya rada bingung ini juga pejabat-pejabat kita kan selalu seolah-olah tidak tahu menahu dan tidak kenal mengenal, seolah-olah begini. Padahal itu Robert Tantular di situ waktu rapat-rapat di sini. Jadi sebetulnya itu nonsen semua. Kalau pejabat BI, kalau Menteri Keuangan tidak kenal siapa Robert Tantular, ya langkah bodohnya pejabat BI dan Menteri itu gitu loh. Artinya sudah tahu siapa Robert Tantular. Masalahnya kalau sudah tahu siapa Robert Tantular, diamankan, dikejar, polisi, kejaksaan mengejar dia sampai sekarang ini mestinya bisa terkejar. Nah, kemudian masalah ini sebetulnya tidak akan berlarut-larut begini kalau pada saat begitu mulai dibuka di DPR itu harus ada keberanian dari incumbent presiden mengatakan bahwa kalau tindakan itu tidak diambil, tidak ada SBY Budiono, SBY JK malam itu diikuti rakyat. Rakyat akan menyerbu bank untuk mengambil duitnya 600T itu, gitu loh. Nah, tapi itu kan tidak bisa dibuktikan karena itu tidak terjadi toh. Tapi keyakinan putusan itu diambil karena seluruh dunia memberikan blanket garanti. Nah, karena blanket garanti tidak dia lakukan, takutnya kalau 600T itu diserbu, selesai tidak ada SBY Budiono. Bagaimana jaminannya, Pak? Bagaimana jaminannya? Itu tidak bisa dibuktikan. 6,7 triliun ini tidak digarong juga oleh pihak yang. Nah, justru itu sekarang 6,7 itu kemana? Kalau saya sejak diskusi di Pansus kalau buka aja itu aliran dana 6,7 itu kemana gitu loh. 6,7 kemana? Kembali ke Budi Sampurna loh. Memang dia punya deposit. Nah, sekarang kembali ke BI. Banyak. Tapi duitnya BI, duitnya BUMN banyak di situ. Jadi sebetulnya gini loh. Nonsen kalau bilang pejabat nggak tahu siapa Robert Tantular. Pejabat tahu siapa Robert Tantular. Nah, sekarang gitu loh. Tadi yang dibilang oleh Bang Kris tadi ya. Robert ada di situ gitu. Nah, fakta itu yang melemahkan dan membuat tidak berarti argumen tentang ini kebijakan tidak boleh diadili. Fakta itu satu tambahan fakta itu yang sekali lagi digunakan untuk meruntuhkan argumen bahwa ini kebijakan tidak bisa diadili. Kenapa? Fakta itu menunjukkan bahwa ada ketidakberesan dalam kebijakan ini.
Apalagi kalau ditambah dengan Sri Mulyani bilang bahwa saya ditipu, dibohongi dan macam-macam itu, maka semakin kuatlah bahwa ini bukan kebijakan yang kuat, yang clear. Oke. Saya nanti akan bertanya ke Mas Bambang terkait dengan PMS, Mas. Kita harus memisahkan FBJP 689 miliar dengan PMS 6,7 triliun. Nah, Pak Budiono berkali-kali mengatakan bahwa itu adalah kebijakan dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Ini yang menarik. Tapi Mas Akbar Faisal mengatakan bahwa LPS bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, apa kaitannya ini? Nanti kita akan membahasnya sesaat lagi. Batuk, jangan dianggap sepele. Batuk pilek di Komix PBH aja. Mix, komix, komix, bikin batuk tak bersisa. Mix, komix, komix, kalau batuk di Komix aja. Top White Coffee begitu nikmat. Top White Coffee rich and so creamy. Creamernya lembut, rasa white coffee-nya kuat, aromanya buatku percaya diri, elegan. A kick of Top White Coffee. Rasakan sensasinya Top White Coffee. Beli 2 gratis 1. Cuma Top White Coffee that has a kick. Tahukah Anda, dari 560 anggota DPR sekarang, 507 orang mencalonkan diri lagi pada pemilihan legislatif mendatang. Artinya, ada 90% wajah lama yang berpotensi kembali ke Senayan. Padahal lebih dari 240 juta rakyat Indonesia, banyak yang lebih kompeten duduk sebagai anggota parlemen. Indonesia harus berubah. Partai Nasdem, Gerakan Perubahan. Baru, Realitas, setiap Senin hingga Kamis jam 11 malam. Saya kembali ke Mas Bambang terkait dengan penyertaan modal sementara atau bailout 6,7 triliun. Pak Budiono mengatakan itu wewenang LPS. Namun Mas Bang Akbar Faisal mengatakan bahwa LPS bertanggung jawab. Ya, bukan Akbar Faisal, tapi undang-undang LPS mengatakan LPS bertanggung jawab pada Presiden. Dan dikutip oleh Mas Akbar. Jadi gini, ini menarik. Jadi Presiden bertanggung jawab jadi dalam kasus ini. Inilah kemudian yang melandasi kenapa kemudian tiba-tiba DPR ingin memanggil Budiono. Karena sebelum Budiono mengeluarkan statement, tidak ada sedikit pun dalam pemikiran DPR kami untuk memanggil Budiono kembali. Tapi begitu Budiono melemparkan pernyataan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas membengkaknya dana PMS atau bailout dari 632 miliar menjadi 6,7 triliun dalam LPS, maka kami perlu hadirkan. Nah, yang menarik adalah ketika walaupun LPS dituding Budiono bertanggung jawab, tapi dalam dakwaan Budi Mulya itu tidak ada dalam ikut serta di situ. Bahkan dirutnya atau penanggung jawab LPS ini tidak disebut-sebut dalam dakwaan Budi Mulya. Ini menjadi menarik. Nah, inilah menjadi tugas majelis hakim untuk membongkar apakah ada upaya ini menutupi mata rantai ke arah sana. Tapi saya tidak yakin itu. Saya masih meyakini KPK tidak akan berbuat tanggung-tanggung, akan mengungkap semuanya. Hanya mungkin sebagai strategi. Dari data yang Anda kumpulkan, yang tim WAS kumpulkan, 6,7 ini mengalir kemana saja? Itu tidak terbuka semua, karena memang ketika itu PPATK tidak memberikan data secara utuh kepada kami. Walaupun kita pakai udah putusan pengadilan, lalu juga data yang lebih komplit itu dari hasil audit forensik BPK. Malah ada keluarga first family kita yang mengambil dana Bank Senturi di cabang Pondok Indah tanpa pernah menyetor, itu ada sebut juga. Tapi kita belum melihat ada para penegak hukum menindaklanjuti temuan daripada BPK ini dalam audit forensik. Misalnya aliran dana ke sebuah perusahaan penerbit koran yang dekat dengan partai tertentu. Ini ada motif. Nah, ini belum diungkap. Nah, makanya saya mendorong
majelis hakim harus bisa mengungkap kemana saja dana besar triliunan rupiah itu mengalir, lalu siapa pihak yang diuntungkan, lalu apakah ada parpol yang terlibat dalam proses bailout tersebut dan menikmatinya. Kesimpulan Pak Kris, Anda melihat dari perbincangan kita pagi hari ini kesimpulannya seperti apa? Betulkah 7,45 triliun itu seharusnya sudah salah kaprahnya gini, itu kan loh sekarang ini sudah 8, sekian karena ternyata ada tambahan lagi 1,5 T masuk ke dalam 8,2. Jadi begini, sebetulnya kalau saya jadi presidennya, saya akan telepon Perdana Menteri Inggris minta supaya warga negara Inggris yang terlibat Senturi itu deportasi ke Indonesia untuk dihadiri dan disitar. Begitu juga dengan warga negara Arab Saudi Arabia yang sekarang menggugat di OGI. Ini Anda yang kita tonton di sini sekarang ditonton oleh mereka sudah menggugat kita gitu. Jadi bisa terjadi jangan sampai Indonesia itu malah dihukum membayar ganti rugi kepada dua pemegang saham itu. Ini sekarang sudah berlangsung di organisasi konferensi Islam. Jadi ini yang saya minta Pak Bambang juga sebagai DPR kalau yang kalah itu bukan SBY Budiono, yang kalah itu Indonesia disuruh ganti rugi sama perampok itu kan gendeng sudah rugi suruh ganti berarti pemerintah jadi gini, kalau pemerintah Budiono dan SBY dihadiri salahnya berarti dia akan mengaik bedalih itu untuk bilang kalau itu wah bener gua minta ganti rugi ya gendeng itu. Ya, jadi harapan saya adalah bahwa dakwaan Budi Mulya menyeret Budiono dengan pasal 5 itu adalah sebuah fakta. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menyelamatkan muka bangsa ini. Memang tidak ada larangan. Singkat saja Mas, waktu kita. Budiono dihadirkan sebagai saksi di pengadilan atas terdakwa Budi Mulya. Tapi yang kita tidak inginkan adalah kita tidak ingin wakil presiden kita duduk di kursi pesakitan walaupun sebagai saksi dalam kasus Bang Sturi ini dengan terdakwa Budi Mulya. Jadi sekali lagi harapan kami sebagai warga bangsa, sebagai anak bangsa, meminta jiwa besar Budiono untuk mundurkan diri, ya, agar masalah dirinya yang sedang terbelit masalah hukum tidak mengganggu martabat bangsa kita. Bang Margito terakhir. Kalau bisa saya sarankan kepada Presiden perlu sekarang bicara dengan semua ahli hukum tata negara dan pidana untuk menyiapkan, memberikan bantuan kepada Pak Budiono begitu ya, karena suka atau tidak suka, senang atau tidak senang dalam persidangan ini beliau harus hadir sebagai bantuan hukum begitu ya, bantuan gitu untuk membangun argumennya dan segala macam gitu ya. Dan saya mintakan Presiden tidak lagi bicara mengenai bahwa kebijakan ini tidak bisa diadili begitu ya, oleh karena begitu banyak fakta tadi yang meruntuhkan, mengecualikan argumen tentang kebijakan itu gitu. Sehingga sekali lagi ini yang harus dilakukan oleh Presiden. Satu, menurut saya bagus saja Mas Bambang ya, Wakil Presiden hadir dalam sidang itu sebagai saksi begitu, oleh karena dia memberikan contoh yang baik buat bangsa ini dan kita perlu gitu, karena ini orang besar dan orang besar pun mau datang dalam persidangan. Berarti harus mundur dulu ya? Nggak usah mundur, udah hadir aja sebagai. Terima kasih Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya pagi hari ini dan demikianlah perbincangan kami di pagi hari ini. Kita akan kembali ke Finas.